Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamun. Wa qala aidan man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Suriah dan Tanfidiyah yang sangat-sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Ibu Bupati Tegal, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Harlah Muslimat ke-77 se-Jawa Tengah dengan tema menguatkan peran Muslimat NU untuk membangun peradaban, yang sangat saya banggakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu Muslimat yang berbahagia, makan donat, minumnya susu. Hai ibu-ibu Muslimat, I love you. Saya melihat wajah-wajah bahagia walaupun cuaca panas, gerah dan terik, tapi saya melihat insya Allah wajah-wajah muslimat calon penghuni surga. Saya yakin kenapa ibu-ibu ini bahagia, karena adanya rasa cinta. Bocah Banser, rasa dilarang Banser. Dewe yang ngopo tonggo nombo kok. Silakan kalau mau maju-maju saja. Jagong. Banser santai saja, mereka sudah tua, nggak mungkin memperkosa saya. Dodo. Tapi lenggah masak geseng tengguri. Lenggah mawon. Yang perlu diingat ibu, mohon maaf, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ada Ibu Khofifah toh, Bu Khofifah rawuh toh. Halo Mbak Yu, selamat datang Ibu Gubernur, sahabat saya, guru kita semuanya. Ini rakyat Ibu Khofifah medeni. Iya. Yang namanya pengajian itu yang satu ngomong, yang satu diam. Kalau saya ngomong jenengan ngomong, namanya bukan pengajian, tapi pacaran. Saya meyakini inilah wujud kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama. Maka wajah bahagia yang ibu-ibu pancarkan adalah merupakan tanda-tanda kita jatuh cinta. Saya sering bilang orang jatuh cinta itu ciri-cirinya bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Maka kebahagiaan hari ini kita niatkan, mudah-mudahan kebahagiaan dari muslimat Jawa Tengah
membawa kebahagiaan untuk Indonesia. Amin Allahumma amin. Bagaimana saya tidak mencintai ibu-ibu muslimat? Dalam sejarah bisa kita lihat. Malah foto-foto loh. Ya Allah. Oke, saya tak berdiri kalau begitu. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Pak. Oh, lagi. Baru Pak. Duduk. Kenapa Bu? Tongkatnya di bawah. Ini nggak dingin. Di mana-mana kiai itu ngatur jamaah. Nggak dingin. Baru muslimat jamaah ngatur kiai. Bajunya nggak dingin. Yang nggak dingin. Tapi itu fakta. Bagaimana kemudian kita memang tidak bisa ngatur perempuan. Apa Bu? Saya duduk diminta berdiri sudah berdiri. Tongkat disuruh naruh sudah saya taruh. Apalagi Bu? Kacamata dilepas. Saya lepas kacamata janda pingsan Bu. Hati-hati. Udah begini saja. Pak Haryo, Ki Haryo. Contoh laki-laki tidak bisa ngatur perempuan, cukup dibuktikan dari ales saja. Ales itu aturannya Allah saja masih dikerok, dilukis sendiri. Apalagi aturan suami. Maka saya lihat ibu-ibu di sana pakai payung itu bukan karena takut panas, takut alisnya luntur. Lengan saya ngarep ya, alisnya kayak galengan ya. Ya Allah, celurit. Ibu bapak, bagaimana kita menjadikan peradaban yang lebih bagus? Itu berangkat dari seorang ibu. Saya mau kasih contoh. Bagaimana dalam sejarah kita melihat bahkan seorang nabi sekalipun, ketika mempunyai istri yang tidak solehah, maka kemungkinan anak turunnya menjadi tidak soleh dan solehah. Tapi walaupun suaminya seorang preman sekalipun, dia memiliki istri yang solehah, maka berpotensi lebih besar menjadikan anak turunnya soleh dan solehah. Temen ini yang duduk depan ini. Coba kita lihat, Ibu. Ini nih. Tahu Nabi Nuh? Yang duduk di depan. Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Yang pertama istrinya namanya Sofuro. Sofuro ini wanitanya nggak begitu cantik, tapi dia solehah. Satu desa dengan saya. Melahirkan 6 orang anak. 3 putra, 3 putri. Anda tahu 6 anak ini menjadi nabi, menjadi orang soleh, menjadi ulama. Kenapa? Karena Sofuro ini wanita solehah. Kemudian Nabi Nuh ditakdirkan menikah lagi dengan perempuan cantik tetapi tidak solehah. Namanya Wil'ab binti Ajwil. Ini melahirkan 2 anak. Yang pertama namanya Kan'an, yang kedua namanya Balus. Ini dua-duanya nggak ada yang soleh. Bahkan mohon maaf, anak turunnya akhirnya menjadi musuhnya Nabi Ibrahim, yang membakar Nabi Ibrahim. Namanya siapa? Raja Namrud. Itu keturunan dari Bal'am dan mohon maaf, turunan dari Kan'an dan Balus. Nabi Yakub juga ditakdir menikah 2 kali. Yang pertama istrinya nakal, anaknya 7 Yahudi semua. Kemudian menikah yang kedua kalinya dengan wanita solehah, melahirkan 2 anak yang soleh. Namanya siapa? Namanya Bu? Siapa nama anak Nabi Yakub yang soleh? Kok Gus Miftah? Nabi Yusuf dan Bonyamin. Yang kemudian Anda lihat Nabi Yusuf menjadi nabi. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi ibu-ibu muslimat kalau mengatakan Gus, suamiku bukan kiai, suamiku biasa-biasa saja, maka mungkin saya tidak bisa melahirkan orang yang luar biasa. Anda salah. Orang yang luar biasa tidak berangkat dari suami yang hebat, tetapi dari muslimat yang hebat. Tapi ini tidak
Ada kalanya suaminya preman tapi istrinya solehah, bisa mendidik sebuah generasi yang hebat. Contoh siapa? Siti Asiyah menikah dengan rajanya preman. Namanya siapa? Fir'aun kok Virgon gimana? Kalau Virgon itu Inara. Siapa Bu? Ternyata ibu-ibu muslimat mainannya juga TikTok ya. Dia tahu dengan Inara Rusli. Ibu-ibu muslimat punya TikTok. Goyang pargoy. Menjijikkan. Kalau Fatayat goyang pargoy masih pantas lah. Muslimat kok goyang pargoy. Ini kalau di sini saya lihat insya Allah ini bener-bener muslimat. Karena begitu maju langsung baunya balsam. Coba ibu kita lihat, Fir'aun itu mbahnya preman. Dia ngaku Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun itu selalu dibuat senang oleh Allah. Fir'aun itu punya uang terus, gak pernah punya utang. Senang terus, gak pernah susah. Jadi kalau ibu-ibu muslimat kok kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya utang, lumrah. Karena manusia biasa. Tapi kalau ibu-ibu muslimat senang terus gak pernah susah, saya malah curiga. Jangan-jangan cucunya Fir'aun. Biasanya cucunya Fir'aun itu salnya pink. Jijik gitu. Salnya pink. Bu, singkat cerita bagaimana Siti Asiyah membangun peradaban. Siti Asiyah ini wali kata Habib Lutfi. Apa bentuk kewaliannya? Sepanjang pernikahannya dengan Fir'aun, Siti Asiyah itu tidak pernah dikumpuli sama Fir'aun. Lantas siapa yang dikumpuli sama Fir'aun? Setan yang diwujudkan seperti Siti Asiyah. Karena Allah nggak mungkin ridho Siti Asiyah dikeloni sama Fir'aun. Kenapa? Nggak mungkin. Karena yang satu wali, yang satu ngaku Tuhan. Singkat cerita ibu bapak, mohon maaf, Fir'aun punya peraturan. Peraturannya apa? Setiap bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Kebalikan dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah yang dibunuh yang perempuan, zaman Fir'aun yang dibunuh laki-laki. Atas bisikan dukunnya Fir'aun. Maka ingat, ciri-ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Makanya ibu-ibu nggak boleh percaya dengan dukun. Karena percaya dengan dukun itu adalah Fir'aun. Bu, nggak boleh percaya dengan dukun. Karena dukun pun sebenarnya juga nggak bisa apa-apa. Dukun itu kalau memang bisa apa-apa seharusnya istrinya paling cantik. Karena dia apa? Menjual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya cangkeme merongos. Berarti dia nggak bisa apa-apa. Singkat cerita, ibunya Nabi Musa melahirkan seorang laki-laki. Maka ada kekhawatiran bayi ini akan dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian yang terjadi apa ibu? Mohon maaf, bayi ini oleh ibunya dihanyutkan ke sungai. Singkat cerita, atas takdir Allah, bayi Musa mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Siapa yang menemu? Siti Asiyah. Bayi dibawa pulang sampai kerajaan, ketemu dengan Fir'aun. Maka kemudian Fir'aun bertanya, Asiyah, siapa yang kamu bawa? Bayi. Titit apa tutut? Titit. Apa kata Fir'aun? Bunuh. Kenapa? Karena peraturan kerajaan setiap bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Ternyata Pak Bu, dinego sama Siti Asiyah. Apa kata Siti Asiyah? Mas Fir'aun, bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Kamu gak boleh bunuh. Ternyata Bapak Ibu, Fir'aun manut sama Siti Asiyah. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki diatur oleh perempuan. Ya. Itu gara-gara apa? Fir'aun diatur sama Siti Asiyah. Jadi kalau hari ini ada laki-laki kiai sekalipun kok manut sama istri seperti grup Sodelia, itu lumrah. Maka saya bilang sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok dadak. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kok ada penceramah kondang
Kok ceramahnya AIU 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 itu jelas. Mau berangkat ngaji digetak karo bojone. Makanya memang benar, seorang perempuan akan menjadi ratu bila diterima oleh laki-laki yang tepat. Dan seorang laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya sebagai ratu. Betul, Bu? Saya bilang, perempuan memang makhluk lemah, tapi laki-laki tidak sekuat itu bila tidak didukung oleh seorang perempuan. Betul, Bu? Maka kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Bu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imam, perempuan itu makmum, betul? Perempuan yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju? Santai. Kami semua laki-laki yang ada di atas panggung ini, insya Allah tipikal suami yang setia. Karena kami sadar bagaimanapun makhluk terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Buktinya apa? Tanya Pak Polisi, naik motor rating kanan belok kiri. Itu hanya terjadi sama emak-emak. Makanya dulu kan itu Kiai, ada undang-undang himbauan dari polisi. Apa Gus himbauannya? Dihimbau naik motor tidak boleh pakai sandal jepit. Ternyata itu apa? Ada kekhawatiran dari polisi kalau yang naik motor perempuan muslimat. Kalau sampai ditilang polisi berpotensi sandal jepitnya ginakui cangkeme polisi. Nah, atas didikan Siti Asiyah coba kita lihat. Musa menjadi anak yang luar biasa walaupun berada di dalam kerajaan Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang sering saya sampaikan adalah ketika kamu mendidik seorang laki-laki berarti kamu hanya mendidik seorang saja. Tetapi ketika engkau mendidik seorang perempuan berarti engkau mendidik sebuah generasi. Itulah yang kemudian dimaksud al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Wartawan datang sama saya, Gus, kok Gus Miftah bisa seperti sekarang, kenapa? Saya jawab, karena ibu saya ahli tirakat. Ibu saya rajin puasa, ibu saya rajin wirid, ibu saya rajin sholawat. Itu kemudian ditanamkan kepada istri saya. Dan alhamdulillah saya bersyukur, istri saya wanita biasa. Tapi mohon maaf, luar biasa ketika membaca sholawat. Ibu-ibu muslimah tahu istrinya Gus Miftah sehari baca sholawat berapa kali? 15.000 kali minimal. Mungkin dengan alasan itu istri saya tidak bisa dipoligami. Karena sholawatnya lebih banyak dia dibandingkan saya. Bu, makanya kalau ibu-ibu khawatir suaminya menikah lagi, diselawati Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan suamiku tidak menikah lagi. Al-Fatihah. Mantap. Bapak juga begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku gelem diwayuh. Al-Fatihah. Maka ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat tadi di Muqaddimah surat An-Nahl 97. Bagaimana Allah menggambarkan laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup yang layak. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun peradaban. Tidak ada istilah laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Tapi ingat dengan kodratnya masing-masing. Saya dulu Pak, mohon maaf, ketika menikah saya melarang istri saya untuk bekerja Pak. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, kamu berhenti dari pekerjaanmu. Alasan saya apa? Jelas. Ini laki-laki coba. Saya bilang sama istri saya, kamu gak usah bekerja. Kenapa Bah? Saya mikir perempuan itu setiap hari dinafkahi sama suami saja, kadang-kadang masih berani dengan suaminya. Apalagi kalau istri punya pendapatan sendiri. Oh,
menakutkan. Saya ini ke istri saya. Kalau ibu-ibu mau bekerja silahkan. Bu, boleh nggak perempuan bekerja? Boleh. Kenapa? Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Kalau saya enggak, Bu. Saya dulu menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya sadar laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Saya bilang, kita lihat An-Nahl 97, man amila soliham min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya apa? Baik laki-laki, perempuan, dia bisa mengerjakan amal-amal yang baik. Ini berarti ada kesetaraan. Perempuan boleh maju seperti laki-laki. Maka kita bangga, ketua muslimat jadi bupati Tegal. Betul? Ketua muslimat bisa menjadi gubernur Jawa Timur. Betul? Kalau Allah izinkan bisa jadi dari muslimat akan ada presiden Republik Indonesia. Amin. Saya sering bilang kok, Bu, megang suaranya ibu-ibu itu jauh lebih gampang dibandingkan megang suara laki-laki. Saya mau tanya, laki-laki sama perempuan banyak bohongnya banyak siapa? Laki, Pak. Persoalan hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Tapi persoalan fisik, lebih banyak bohongnya perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, soal fisik rangan laki ibu-ibu coba. Sudah pakai baju muslimat, pakai sal, pakai jilbab, masih pakai topi. Tambah kacamata hitam. Malah kayak tukang pijet yuk. Oh silau. Ini punya kesempatan yang sama. Mingga karin al-unsa. Artinya apa? Siapapun yang berperilaku soleh, siapapun yang berbuat kebaikan, wa huwa mu'minun, selama dia konsisten dengan keimanannya, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kehidupan yang indah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Maka mohon maaf, su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular. Anda berada dalam satu circle namanya muslimat, insya Allah bisa meminimalisir akhlak-akhlak yang buruk. Amin. Pernah nggak di muslimat diajari hibah? Pernah nggak di muslimat diajari ngerasani? Saya itu melarang istri saya untuk punya WA group terlalu banyak. Karena sekarang rusaknya perempuan tuh berangkat rata-rata dari WA group. Kok geting aku gitu. Makanya dulu Pak Kiai, mohon maaf, Pak Jokowi itu bener, Rapimnas TNI Polri, beliau bilang apa? Tolong para suami awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya kemarin tanggal 3 April 2023 saya diminta ceramah di acara forum silaturahim ketua umum parpol bersama presiden. Saat itu saya bilang, keren Bu, saya mungkin kader muda NU yang paling sering diundang sama presiden. Bukan karena saya alim, tapi karena saya ganteng sih. Kemarin tanggal 3 April saya diundang, di situ ada mohon maaf, ada ketua umum Gerindra Pak Prabowo, ada ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, ada ketua umum PAN Pak Zulkifli Hasan, ada ketua umum Golkar Pak Erlangga, ada ketua umum P3 Pak Mardiono sama presiden. Saya diminta datang untuk ngimami sholat duhur sama tausiah. Maka hari itu Pak Kiai, mohon maaf, Indonesia dalam genggaman saya karena Pak Jokowi manut sama saya. Lah bagaimana tidak, yuk saya mau sholat tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bis sholat. Pak Presiden mohon izin luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus. Wah mana berat. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi melu maning. Saya sujud, Pak Jokowi melu sujud. Saya salam ikut-ikutan.
Rampung salam saya bilang, cie manut inyong cie kayak gitu. Saya bilang sama presiden, perintah presiden tuh bagus, WA grup para istri diawasi. Pertanyaannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Nggak mungkin berani. Yang ada itu istri yang ngawasi HP suami. Betul. Ibu lanang rungok kayak gini ya. Betul mas. Mana mungkin kita berani ngawasi HP istri pak? Yang ada sebaliknya. Saya mau tanya, seharusnya itu yang ngawasi HP, suami ngawasi HP istri atau istri ngawasi HP suami? Ngeyel pak. Seharusnya suami itu ngawasi HP istri. Kenapa? Karena kalau istrinya berbuat dosa dengan HP-nya, suami sebagai imam nanggung dosanya. Tapi kalau suami berbuat dosa dengan HP-nya, istri tidak dapat dosa dari suami. Tapi kebalik. Bu, malah golet-golet ya. Tapi ya kadang-kadang nggak apa-apa sih bu. Saya ke Belanda kemarin pengajian bu, sama teman pengusaha. Teman saya ini ke toilet ya, Gus nitip HP. Begitu masuk toilet, ternyata mohon maaf, HP-nya bunyi incoming call, panggilan masuk. Di situ ditulisi security. Saya mikir, masa kelasnya majikan ditelepon sama security, kan nggak mungkin. Begitu dia keluar, saya bilang, bro ada telepon, dari siapa Gus? Oh, security. Oh satpam. Saya nggak percaya, itu siapa? Istriku. Jadi nama kontak istrinya ditulis security pak. Memang laki-laki kadang-kadang kurang ajar kok bu. Baru menikah ditulisi bidadariku. Wow. 5 tahun menikah istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Kalau saya dari dulu konsisten Kiai. Di HP saya itu namanya dari dulu Ibu Negara. Ibu Negara. Karena kalau sampai ibu negara tidak saya jaga perasaannya, berantakan isi rumah tangga saya. Maka saya bilang sama suami, jangan pernah kamu sakiti perasaan istrimu. Kenapa? Karena gajimu tidak cukup membayar perasaan istrimu. Tetap tak muliakan daripada saya pulang diroyok muter. Kan Kiai, perempuan tuh karakternya satu ya. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat Kiai. Biasanya jilbabnya hijau biasanya. Hijau apa? Kabah. Hijau semua ya.